Perkenalkan, saya Gunawan 131170001. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum mekatronika dari modul 3 tentang Arduino. Oke, jadi pada soal kali ini itu adalah langsung saja ke bagian hardware-nya. Terdapat 4 LED, 3 push button, dan 1 Arduino Uno untuk microcontroller-nya. Nah, di sini LED ini terdapat ada red, green, blue, dan yellow. Kemudian push button untuk start, untuk urutannya dibalikan, dan untuk stop. Kemudian Arduino Uno ini adalah sebagai microcontroller-nya, di mana program akan dimasukkan ke sini. Nah, untuk kontrol spesifikasi dari kontrolnya ini adalah menyalakan LED sesuai dengan urutan dari NIM. Nah, ini kan seperti contohnya. Nah, kemudian saya akan lanjutkan terlebih dahulu, nanti akan dijelaskan. Nah, kemudian di sini ditambahkan dengan potensiometer. Itu ya, ditambahkan dengan potensiometer 10 kilo ohm. Nah, delay-nya ini minimal 50 milisecond, maksimum delay 500 milisecond, sehingga didapat range-nya itu adalah 500 milisecond dikurang 50 milisecond adalah 450 milisecond dengan nilai 0 sampai 1023. Jadi ketika dia 0 volt, ini kan mainnya di voltase potensiometer 0 volt, itu diasumsikan sebagai 0. Kemudian ketika dia 5 volt artinya maksimal, karena kita mencolokannya ke 5 volt itu maka bernilai 1023. Kemudian untuk aturan dari operasinya itu adalah ketika push button 1 ini ditekan, itu kemudian prosesnya itu akan mulai, dan kemudian LED-nya itu langsung sesuai dengan yang tadi. Misalkan 131 itu warnanya mungkin kuning, terus kemudian kuning merah. Nah, itu selanjutnya akan dijelaskan pada tab Excel setelah ini. Nah, kemudian ketika push button nomor 2 ditekan, itu LED-nya itu reverse gitu, jadi berbalik dari 8 ke 1, atau ketika misalkan pada digit, misalkan pada keempat, ketika 13117 dipencet tombol 2, maka harus kembali menjadi 1131. Jadi langsung kembali ya. Terus kemudian ketika push button 3 dipencet, prosesnya ini berhenti. Nah, kemudian langsung masuk ke, saya akan share screen dari Excel. Nah, jadi di Excel ini urutan patternnya ya, ini kegunaannya nanti buat di programming, biar mudah programmingnya. Ini ada patternsnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ada 8 patterns dengan NIM. Di sebelahnya di sini ada 131170001. Nah, di sini dapat terlihat ya, ada beberapa yang sama. Ya kan, di sini ada yang satu ini ada pada pattern 1, pattern 3, pattern 4, kemudian dan pattern 8. Kemudian angka 3 itu ada di pattern 2, angka 7 ada di pattern 5, dan angka 0 terdapat di pattern 6 dan pattern 7. Nah, di sini ada warnanya red, green, blue, dan yellow. Ya, yang saya warna kuningkan di stabilo ini itu adalah yang akan menyala, sehingga ketika awal itu harusnya hanya kuning, kemudian berganti kuning dan biru yang menyala, kemudian kuning, 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 biru, hijau, kemudian mati semua karena 0, NIM saya 00000, kemudian di 8 menyala lagi. Nah, ini urut di sini saya tulis biar lebih memudahkan. Pin Arduino yang saya masukkan itu adalah 12, 11, 10, dan 9 untuk output menyalakannya. Nah, di sini juga kita lihat ketika di sini itu akan mati, berarti tidak ada lampu yang menyala ya. Jadi bukan dianggap sebagai mati, tapi kita harus nunggu terlebih dahulu, karena pada saat saya mencoba seringkali saya mengira ini sudah mati, tapi padahal ini itu adalah emang tidak ada lampu yang menyala. Nah, kemudian urutan untuk reverse kedua, ketika 13117 kemudian saya tekan reverse, maka harusnya kembali ke 1, jadi kembali lagi menyala. Jadi harusnya tidak mati tapi kembali menyala ke 1, 1, 3, 1.
1 baru mundur ke belakang, mengulang kembali. Nah, seperti itu urutannya. Nah, kemudian potentiometer di sini itu adalah untuk mengatur dari time delay-nya ya. Tadi di sini untuk mengatur dari time delay-nya. Nah, langsung saja kita ke rangkaiannya terlebih dahulu. Sebelum mencoba ke programming, kita akan mencoba untuk menyusun. Nah, ini langkah saya menyusunnya itu adalah memasukkan semua komponen terlebih dahulu. Jadi ada red, green, blue, yellow, kemudian ada 3 push button. Ini adalah push button yang pertama, push button kedua, dan ini adalah push button yang ketiga. Jadi jangan salah ya, urutannya ini adalah untuk pertama menyalakan, kedua adalah untuk membalikan, kemudian ketiga ini adalah untuk stop atau memberhentikan dari semuanya. Nah, kemudian di sini saya masukkan potentiometer gitu ya. Nah, potentiometer, nah ini saya menambahkan suatu multimeter dengan volt. Jadi saya ingin tahu karena dari 0 sampai 5 volt, jadi ketika volt berapa itu mungkin nanti bisa kita hitung secara manual. Nah, kemudian kita bahas dari potentiometer. Nah, jadi potentiometer ini titik terminal 2 dan terminal 1 di sini itu bebas ya, mau kebalik boleh. Yang penting satu positif, satu negatif. Jadi di sini saya hubungkan ke positif, kemudian yang terminal 1 saya hubungkan ke negatif. Kemudian yang tengah ini adalah wipernya atau output dari potensionya. Makanya di sini saya menghubungkan dengan multimeter yang untuk mengukur voltase, dan negatifnya ya saya ambil untuk mengukur voltase juga. Nah, ini saya hubungkan dengan analog 2 karena itu dia merupakan sebuah analog. Saya masukkan ke A2, artinya adalah ketika diprogram itu inputnya nanti itu adalah A2. Nah, kemudian di sini sudah ada tulisannya ya, ada positif, negatif, lebih jelas di kiri di kanan ketutupan ya. Jadi pada sebelah kiri di sini ada positif dan negatif. Nah, positif ini saya akan mengambil dari 5 volt, saya tarik ke sini, karena ini akan menyatu semua, maka semua yang di daerah bawah ini akan 5 volt. Kemudian yang di negatif itu saya hubungkan dengan ground, maka di sini dengan ground ini akan semua negatif seperti ini. Kita bergeser lagi untuk penjelasan ke push button. Jadi push button, pemasangan push button itu harus dilengkapi dengan pull down resistor seperti pada tes awal kemarin agar tidak merusak dari Arduino-nya sendiri. Nah, resistor yang ini saya pakai adalah 10 kilo ohm ya. Pada 10 kilo ohm ini semuanya sama ya, 10 kilo ohm gitu ya. Nah, ini saya pasang di terminal yang sini. Kemudian di atasnya saya masukkan di sini. Saya masukkan untuk ketika buat start itu adalah pin 2. Kemudian untuk tengah untuk reverse saya masukkan ke pin 3. Dan yang untuk stop saya masukkan untuk ke pin 4. Nah, kemudian pada kaki seberangnya ini sebenarnya bebas ya, mau kaki sebelah sini atau sebelah sini. Nah, tapi saya masukkan ke sebelah sini. Ini dimasukkan positif. Jadi istilahnya kalau push button yang akan dipencet ya dia bakal ngalir gitu, nggak bakal ngebaca gitu ya dari pin 2-nya ini. Jadi di sini dimasukkan positif mengalir ke sini, positif mengalir ke sini, positif juga mengalir ke sini. Nah, kemudian di sini LED kita masukkan merah, hijau, biru, dan kuning. Nah, urutkan dari kiri ke kanan ya. Nah, di sini untuk nilai anoda atau yang positifnya ini saya masukkan dari pin 9, kemudian di sini mengalir untuk, jadi ketika di sini input masuk, output ke sini dia akan mengalirkan, misalkan 5 volt ngalir ke sini, akan keluar ke sini, kemudian butuh resistor. Kenapa butuh resistor? Karena untuk keamanan ya, jadi tidak terlalu besar yang lampu atau balikan ke Arduino-nya. Jadi yang ke lampu ini tidak akan terlalu besar sehingga lampunya tidak akan rusak gitu ya, karena arus atau tegangannya besar. Kemudian di sini ini saya hanya pakai resistor 220 ohm aja, kecil saja cukup karena hanya untuk tidak rusak saja LED-nya. Di sini semua sama. Nah, ini masing-masing sama ya. Di positifnya saya masukkan sesuai terminal yang tadi, yaitu di sini merah terminal 12, hijau terminal 11, biru terminal 10, dan kuning adalah terminal 9.
Nah, jadi ini adalah rangkaiannya. Nah, kemudian sebelum kita mencoba, kita butuh kode. Nah, untuk kode ini sebenarnya kita bisa langsung mengetikkan di sini ya. Nah, tapi saya kurang enak untuk di sini sehingga saya menggunakan mengetik langsung dengan program Arduino-nya. Nah, jadi pada program Arduino ini di pertama ini saya men-state bahwa di sini dapat dilihat. Jadi ini adalah untuk memudahkan gitu ya. Jadi LED red ini 12, artinya kita nanti ketika program di bawah itu kita lebih jelas, yaitu ketika kita masukkan LED red itu kalau di bawah kita di sini misalkan kita hanya menulis 12 low itu sangat bingung untuk yang membacanya ya. Tapi dengan begini itu memudahkan dan memudahkan karena kita biasanya cuma bilang merah, nggak ada kita bilang pin. Nah, di sini jadi dijadikan konstanta semua supaya tidak bisa diubah-ubah. Jadi red ini yang dimasukkan pin-pin ya. Jadi di bawah ini di program ke bawah-bawah lagi itu tidak perlu dimasukkan pin low atau high, tapi langsung aja masukin LED red, LED green, LED blue, LED yellow, button 1, button 2, button stop. Nah, kemudian untuk menjaga push button tersebut tetap LED-nya tetap menyala, maka itu sama dengan 0. Kemudian saya masukkan lagi INT potentiometer sama dengan A2 ya, karena A2 ini potentiometer ini bernilai analog ke integer. Nah, terus di sini memasukkan float dari V potentiometer. Jadi V potentiometer ini adalah untuk menghitung berapa V potentiometer untuk menghitung dari suatu time delay-nya. Kemudian di sini dimasukkan saja boolean ya, kondisi button 1, kondisi button 2, kondisi button stop. Kemudian bool T1 sama dengan 0, T2 sama dengan 0, T3 sama dengan 0. Nah, kemudian kita masukkan void setup. Jadi pada void setup ini kita untuk memisahkan antara mana yang input dan mana yang output. Jadi di sini karena tadi di atas sudah diasumsi ya button 1 itu 2. Jadi ketika kita memasukkan program di sini button 1, otomatis dia pin 2 yang akan nanti membaca meread dari nilai input. Jadi di sini pin mode depannya button 1 input, button 2 input, button stop input. Kemudian di sini potentiometer itu juga input, jadi terdapat 4 input dan 4 output, 3 digital, 1 analog. Dan kemudian di sini adalah output semua ya. Jadi ada warna red, green, blue, yellow. Ini adalah output semua. Nah, untuk mempersingkat rumus di bawah, nah ini saya membuat status gitu ya. Jadi untuk jadi dengan status ini tuh tidak perlu mengecek, jadi nanti tinggal memanggil. Jadi untuk di loopingnya itu hanya tinggal memanggil status dari sini gitu ya. Nah, di sini jadi kondisi button 1. Jadi kita ngecek kondisi button 1 itu apa? Digital read, artinya kita membaca button 1, dimana button 1 ini adalah 2 ya, pin 2. Jadi ketika ditekan artinya dia akan membaca. Jadi kondisi button 1 itu akan membaca dari button 1, dimana itu adalah pin 2 yang terbaca. Selanjutnya adalah sama, kondisi button 2 gitu ya, dia akan membaca button 2. Kemudian di sini adalah kondisi button stop, itu adalah untuk stop. Kemudian di sini V potentiometer ini tadi digital, ini adalah analog ya, kita harus membacanya secara analog read dari sebuah potentiometer. Nah, kemudian dari soal tadi kita diminta untuk time delay-nya itu bisa diubah-ubah dari 50 milisecond hingga 500 milisecond. Nah, untuk itu kita membaca V potentiometer kemudian dikalikan dengan 450, ini dari 500 dikurang 50 dibagi dengan 1023 dari jumlah bitnya, kemudian perlu ditambahkan 50 karena awalnya bukan 0 milisecond tetapi 50 milisecond ya, tidak bisa sampai 0 milisecond. Jadi minimal itu 50 milisecond, sehingga kalau ininya terbaca 0 maka di sini adalah 50. Nah, nanti ketika di uji coba perhitungan saya akan mencontohkan dengan menghitung secara manual. Nah, kemudian lanjut lagi. Jadi ketika ini, nah untuk looping ini kita hanya tinggal membaca status.
Oh, ini belum dibahas ya. Jadi ketika kondisi button satu ini satu artinya ditekan, itu maka kondisi T1 sama dengan 1, T2 sama dengan 2. Nah, ini itulah untuk nanti di bawah ya. Karena tadi kan kita udah kondisi bool aja di sini. Nah, ini artinya T1-nya itu bakal sama dengan 1, ini akan mempengaruhi keadaan di bawah sini ya. Kemudian ketika kondisi button 2 ditekan, kondisi button stop ditekan. Nah, ini jadi ada T1, T2, dan T3. Tentu pada saat kondisi button 1 ditekan, T1-nya akan saya samakan dengan 1, T2-nya sama dengan 0. Kemudian di sini sama, T3 sama. Nah, pada di sini itu T3 itu tidak saya masukkan karena T3 itu hanya untuk men-stop, sehingga saya masukkan di terakhir. Nah, kemudian di void loop ini adalah pembaca status. Di sini ketika T3 sama dengan 0, ini sama dengan 1 gitu ya. Nah, kemudian ini tidak perlu ya. Nah, ini jika jika if T1 sama dengan 11, nah ini tuh sebenarnya hanya untuk saya mengecek saja di serial monitor sini ya. Jadi ketika program dicolok itu saya ngecek di serial monitor, cuman ini untuk karena percobaan langsung sehingga tidak perlu ya. Jadi langsung saja di sini. Ketika T1 itu sama dengan 1, artinya tadi T1 sama dengan 1 ketika push button 1 dipencet sama dengan 1. Nah, ya kan dia harus melakukan apa? Nah, artinya dia harus melakukan apa? Kita program kembali. Selama T3-nya itu tidak dipencet, artinya ini 0, T3-nya itu tidak dipencet, itu kemudian kita masukkan lagi jika kembali, jika A-nya ini sama dengan 0 gitu ya. Jadi A sama dengan 0 itu buat di awal ya, tetapi ini tuh sebenarnya buat digit di sini nih. A itu adalah number of patterns dari 1 sampai 8. Nah, jadi untuk yang tadi ini ketika sama dengan 0, hanya itu akan sama dengan 8, if A sama dengan 9, A sama dengan 1, artinya dia terus menambahkan tuh dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai digit ke 8. Dan ketika ke 9 dia balik lagi kan, tadi disuruhnya ketika pattern telah sampai 8 kemudian kembali lagi balik lagi gitu ya. Jadi intinya program itu kembali lagi. Nah, setelah kita state ini baru kita tinggal program nih ya kan, apa aja yang harus dinyalain gitu ya. Ini ya, jadi A ini adalah untuk menunjukkan dari ininya ya, dari patternnya. Kalau di Excel ini saya nulis number of patterns gitu ya, jadi sehingga mulainya dari 1 ya, bukan dari 0. 0 itu awal banget gitu ya, jadi ketika nggak diapa-apain itu 0 gitu ya, number of patternnya. Nah kemudian di sini jadi langsung aja, jadi ketika patternsnya ini tadi kita lihat di sini ya, ketika patternnya 1, 3, 4, dan 8 ini sama semua gitu ya, hanya yellow yang menyala. Berarti di sini 1, 3, 4, dan 8 ini sama, low, 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 kemudian hanya yang yellow, yang high gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan delay. Di sini adalah time delay gitu ya. Kalau misalkan kita mau konstanta, misalkan langsung saja 1000, artinya 1 detik gitu ya, 1 second. Nah, karena di sini suruh diubah tadi dengan V potentiometer time delay yang udah kita dengan V potentiometer, maka di sini bisa kita atur-atur dari 50 milisecond hingga 500 milisecond gitu ya. Nah, ini nanti ketika diuji coba akan saya contohkan. Nah, kemudian else if gitu ya, else if kembali ketika A sama dengan 2, ini artinya 3 ya. Nih, ketika else if A sama dengan 2 ini 3, sehingga yang nyala adalah blue dan yellow, sehingga ketika kita lihat di program itu harus blue dan yellow yang high ya, sisanya adalah low. Kemudian di sini angka 7 itu yang angka 7 itu adalah low, high, high, high. Kemudian karena saya memiliki angka 0 sehingga low semua, tapi tetap saja kita perlu nge-state lagi di terakhir adalah agar ketika tidak diapa-apakan itu adalah low gitu ya. Nah, terakhir, program terakhir, nah ini adalah untuk menambahkan ya. Jadi
ketika T1-nya sama dengan 1, artinya ketika kita pencet tuh, nah ini A-nya plus tadi kan awalnya di state di sini adalah 0 ya. Di sini A itu sama dengan 0. Nah, kita A++, jadi A-nya bakal jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian ketika ke 9, balik lagi A sama dengan 1, gitu ya, balik lagi. Nah, ini makanya ketika T1 dipencet ini terus menambah. Jadi ketika T1 dipencet dia akan nambah 1 dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, kemudian sedangkan ketika T2 itu kita ingin meminta reverse ya, berarti artinya apa? Patternnya itu dikurangin ya. Jadi patternnya itu dikurangin. Jadi misalkan ketika 8 kita kurangin 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, terus kembali mengulang 8 kembali 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Gitu ya. Nah, terus kemudian ini bisa juga berarti bebas ya. Ini karena untuk jadi ketika 1, 2, 3, 4 disuruh lagi dia akan kembali lagi ke pattern 3 karena ketika dipencet dia akan mengurangin otomatis A minus. Ya, jadi pada di program ini adalah A minus. Nah, kemudian ketika yang terakhir T3 sama dengan 1 itu artinya adalah break gitu ya. Break itu artinya program akan stop semua, mati semua gitu ya, break. Nah, kemudian ditutup kurung. Nah, hati-hati dalam memprogram Arduino ini kurung buka dan kurung tutup gitu ya. Nah, terus kemudian kita akan langsung saja ke simulasi. Nah, di sini caranya adalah kita mengcopy semua program ini, kemudian kita masukkan ke kode yang berada di sebelah sini. Nah, jadi pada kode sebelah sini ini saya sudah copy semua persis ya, tidak ada yang diubah gitu ya. Tadi ngubah ini ya, maka kita ubah karena ya tidak perlu lah di sini gitu ya. Nah, dari sini kita langsung saja bisa untuk ke start dari simulationnya gitu ya. Nah, ini kita tunggu kodenya kita tutup biar kelihatan. Nah, di sini sebelum saya tekan tombol ya, di sini bisa diubah-ubah ya. Ini pertama kita mencoba 3,1 volt gitu ya. Jadi ketika 3,1 volt itu kita bisa menghitung dari berapa bit gitu ya. Jadi kan tadi baca 0 sampai 1023. Nah, kita tuh baca. Nah, setelah saya hitung itu artinya adalah 3,1 ini gitu ya dikali dengan 1023 dibagi dengan 5 sehingga didapat 634,26 ya. Kalau misalkan bulat berarti itu 634. Nah, kemudian ketika kita ingin tahu dia berapa milisecond, kita masukkan angka yang tadi 634,26 tadi gitu ya, kita masukkan ke rumus ini. Jadi ini V potentiometer kita masukkan nilainya 634,26 ya kan, dikali 450 dibagi 1023 ditambah dengan 50 gitu ya. Nah, setelah saya hitung itu saya mendapatkan hasil sekitar 329 milisecond gitu ya. Nah, ini nanti saya akan mencoba di beberapa untuk melihat di sini kecepatannya benar tidak, kita bisa atur-atur. Nah, kita langsung coba aja tekan tombol on ya. Nah, ini 1 3 1 1 7 0 0 1 dia akan mengulang. Jadi dia akan mengulang terus gitu ya. Nah, kemudian ini saya coba untuk sebelum ke push button nomor 2 dan 3, ini saya coba dulu untuk mempercepat ya. Apakah terlihat bedanya? Nah, ini ketika 1,4 volt ya, itu pasti akan lebih cepat nih, lihat. Di sini dapat lihat ya, cepat sekali. 117 bahkan sampai susah ya saya menerangkannya karena cepat. Kemudian ketika kita maksimalkan, kita putar hingga ke sini misalkan hampir 5, nah ini terlihat hampir 500 mV ya berarti ya. Nah, ini cukup bisa terlihat dengan jelas ya. 131 1 7 0 0 1 1 3 1 1 7 0 0 1. Nah, ini benar ya, berarti programnya ini benar ya. Nah, kemudian kita ingin mencoba yang
push button 2 ya. Nah, kita ingin mencoba push button 2 itu biar lebih enak ngelihatnya itu adalah ketika di 7. Jadi ketika di 7 itu seharusnya 0 gitu ya, seharusnya 0, jadi artinya mati, tapi ketika kalau kita pencet push button kedua ini, itu harusnya kan dia 1, artinya dia tidak mati, harusnya kembali menyala. Nah, kita tunggu dulu ya, hingga 1, dan siap-siap pencet 131, 1, 7, langsung kita pencet. Nah, di sini kembali nyala ya. Nah, ini terbalik ya. Sudah terbalik. Itu ya, 7. Nah, kemudian kita coba untuk tombol stopnya. Nah, ini akan mati semua ya. Jadi ketika tombol stop ditekan itu akan mati semua. Gitu ya. Nah, kita coba kembali. 1, 3, 1, 7, balik. 7, itu 1. Nah, ini kebalik ya. Bisa kita lihat di sini. 7, 1, 1 ya. Jadi 7 itu seharusnya 0, tapi ketika tadi saya pencet reverse itu dari 7 itu akan ke 1 ya. Nih, lihat nih, kelihatannya itu dari 7. Ketika 7 itu harusnya gelap, mati semua, tapi di sini ketika 7 yellow nyala nih, 7 yellow nyala. Nah, itu artinya sudah reverse ya dia ya, sudah reverse, sudah terbalik gitu ya. Betul. Nah, terakhir kemudian kita tekan stop. Nah, semua mati ya. Kita tunggu selama 5 detik ya, karena tadi kan 00, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini mati semua, artinya program ini berjalan ya. Mungkin tadi sempat ada kesalahan sedikit karena mungkin ini mouse saya tidak terpencet ya. Tapi untuk di percobaan kedua ini tadi sudah berhasil ya. Nih, kita coba kembali. 1, 3, 1, 1, 7, 0, 0, 1. Nah, saya akan mencet di 7 ya. Nah, ketika saya pencet kembali lagi ya ke 1. Nah, ini langsung muter ya. Terlihat ya dia percobaan terakhir ini ya. Jadi ketika benar-benar tertekan itu dari 7 kan langsung kembali ke 1 ketika kita mereverse gitu ya. Jadi dia tidak sampai akhir dan dia langsung reverse, dan kemudian terakhir kita matikan dan mati programnya. Nah, ini adalah rangkaiannya. Jadi untuk rangkaian itu nanti akan saya masukkan di laporan, dan video ini akan linknya akan saya masukkan ke dalam laporan. Terima kasih untuk penjelasan demikian, untuk penjelasan modul 3 post test mekatronika kali ini. Terima kasih.